Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Le Mineral. Halo, selamat malam pemirsa, selamat berbuka puasa pula bagi Anda yang sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 hari ini. Tiara sudah berbuka puasa? Alhamdulillah sudah di 5 hari ya sisa bulan Ramadan ini. Harus tetap semangat. Ya, dan malam hari ini juga pemirsa, kami akan menghadirkan perbincangan yang menarik untuk Anda tentunya. Pasukan Garuda semalam berhasil membungkam Bahrain dengan skor 1-0. Dan ini tentunya semakin membuka peluang timnas Indonesia untuk bisa melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan membahasnya nanti bersama dengan sejumlah narasumber bagaimana kemudian peluang timnas Indonesia untuk bisa mengepakkan sayap Garuda menuju ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama saya Ken Ana. Ya, dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu kami juga tentunya akan menghadirkan liputan seputar arus mudik lebaran tahun 2026 sebagai acuan Anda yang akan melakukan mudik di tahun ini agar terlaksana nyaman dan juga aman. Sebab sayangnya, Ken dan juga pemirsa, ini kita ketahui bahwa beberapa hari belakangan ini pada saat mudik sudah dilakukan oleh masyarakat begitu, ada sejumlah kecelakaan kemudian ini terjadi dan ini tentunya yang harus kita antisipasi bersama. Seluruhnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa untuk Anda. Ya pemirsa, bulan Ramadan selalu menjadi momen istimewa untuk menikmati hidangan khas yang menggugah selera tentunya. Salah satu yang tak boleh dilewatkan adalah lontong tetel yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, biasanya lontong tetel di sini disajikan dengan daging sapi dan kambing pemirsa. Namun tahun ini berbeda. Lontong tetel disajikan dengan daging unta yang diimpor langsung dari Arab Saudi. Tak heran ya jika lontong tetel di Wonosobo ini diserbu pecinta kuliner. Bahkan untuk memperoleh sajian lontong tetel daging unta, pengunjung harus rela antri, bahkan pengunjungnya pun banyak berdatangan dari luar kota. Untuk satu porsi lontong tetel daging unta tersebut, pengunjung hanya cukup mengeluarkan uang Rp45.000 saja. Ya, seperti biasa pemirsa, sekalipun ini sudah memasuki akhir-akhir Ramadan ya, kita tetap akan memberikan rekomendasi tentunya menu berbuka puasa untuk pemirsa. Kali ini dari Surabaya dan juga Yogyakarta yang akan memberikan rekomendasi untuk Anda. Sudah ada Arga Dumadi di Yogyakarta, kemudian juga Farah Manhila di Surabaya. Kita akan ke Jogja terlebih dahulu. Selamat malam, selamat berbuka puasa. Arga, Anda berbuka dengan menu apa hari ini? Ya, selamat malam Ken, Ana, Tiara, dan pemirsa. Selamat berbuka puasa untuk Anda semua yang ada di rumah, pemirsa. Dan di hadapan saya ini adalah makanan serba kambing semua. Karena ini merupakan menu-menu yang dihadirkan oleh Tengkleng Hohah, tempat saya mengabarkan saat ini, yang memang khususnya ini adalah menghadirkan makanan serba kambing. Ini yang pertama, ini adalah ada sate kelatak. Dan ini adalah sate kelatak raksasa, bisa dikatakan seperti itu pemirsa. Ini besar sekali ya. Dan mungkin yang belum familiar dengan sate kelatak, ini adalah sate daging kambing yang kemudian ini dibakar menggunakan jeruji sepeda seperti ini pemirsa. Dan ini rasanya adalah gurih karena memang dominan untuk bumbunya sendiri ini menggunakan garam. Dan untuk kuahnya ini menggunakan kuah gulai ya pemirsa. Jadi ini merupakan makanan yang gurih dan memang untuk Anda yang pencinta rasa gurih, ini merupakan salah satu rekomendasi makanan yang pas gitu. Kemudian ini juga ada yang menjadi primadona di sini, ini adalah Tengkleng Hohah ini ya. Ini adalah Tengkleng Hohah pemirsa. Tengkleng ini sendiri merupakan semacam sup gitu dengan bahan utamanya itu adalah iga, tulang, tetelan dari kambing. Namun ini tidak menggunakan santan walaupun memang agak sedikit mirip gulai tapi tidak menggunakan santan sehingga
sehingga ini kuahnya ini cukup bening begitu dan cukup menyegarkan untuk dinikmati di waktu berbuka puasa seperti saat ini. Terus kemudian ini ada lagi, ini adalah paha kambing. Wow, ini paha kambing pemirsa. Ini adalah paha kambing, ini yang dipanggang atau dibakar dan ini identik sepertinya rasanya akan seperti agak manis. Dan yang terakhir ini ada iga sumsum kambing. Nah, sudah perkenalannya dengan makanan ini sedikit-sedikit. Kalau gitu sekarang saya mau icipin. Kira-kira apakah ini bakalan nikmat banget? Sebentar. Kita icipin satu-satu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang pertama untuk ini ya. Ini adalah sate kelataknya dulu. Satu potongannya aja gede banget ini pemirsa. Sesuai dengan namanya jumbo raksasa ya. Jadi ini memang besar sekali. Saya coba untuk makan sedikit-sedikit pemirsa. Dan rasanya emang benar gurih. Seperti saya bilang tadi, bumbunya emang dominannya adalah ini garam. Jadi emang rasanya itu cenderung ke gurih. Gak boleh ketinggalan adalah kuahnya. Nih, kuahnya ini menggunakan kuah gulai. Saya gambarkan kepada Anda kalau untuk kuahnya sendiri ini emang rasanya tidak terlalu kuat ya. Jadinya ini bisa mengimbangi rasa dari sate kelataknya sendiri yang sudah cukup dominan rasa gurihnya itu. Jatuhnya memang untuk kuahnya ini bisa jadi penyeimbang ketika umpamanya Anda ngerasa makan ini aja agak keasinan. Nah, kuah ini menjadi penyeimbangnya begitu pemirsa. Ini adalah satu hidangan. Kita coba ganti yang lain dulu. Ini porsinya jumbo-jumbo, jadi kita cicipinnya dikit-dikit aja pemirsa. Karena kalau langsung banyak, wah penuh perut saya nanti ya. Oke, ini yang kedua adalah paha kambing. Wow, ini paha kambing pemirsa. Paha kambing ini melihat porsinya gini dimakan untuk 2-3 orang bisa nih pemirsa. Ini coba ya, saya udah potong dikit, kita coba langsung makan. Apakah terlihat wajah bahagia di wajah saya ya ini pemirsa? Karena saya ngerasa ini yang paling cocok dengan selera saya untuk saat ini. Kebetulan saya sukanya yang agak sedikit manis begitu. Dan saya ngerasa ini emang agak manis, kayak ada mungkin semacam seperti kecap begitu. Jadi ini memang rasanya ada manisnya walaupun tetap ada rasa gurihnya. Dan yang terpenting adalah ini tidak alot ya. Oke, saya diberitahu bahwa untuk makan ini bisa juga kita cocok ke kuahnya ini. Nih, saya coba untuk cocok ke kuahnya. Kuahnya sendiri pun juga tetap ada rasa gurih, tapi juga ada rasa manisnya pemirsa. Dan saya ngerasa kayak rempahnya kerasa banget di kuahnya ini. Dan emang nikmat banget. Rasanya kayak jadi lebih kaya gitu pemirsa, karena ada rasa rempah dan juga ada rasa kayak pedes begitu. Jadi ini rasanya kayak nyampur jadi satu. Buat Anda yang suka pedes, saya rekomendasiin makanan ini. Anda bisa dapat pedesnya dari kuahnya. Terus juga kalau umpamanya pengen pedes dari cabai, nah ini juga ada cabainya pemirsa. Oke. Ini adalah suapan terakhir saya untuk sementara saat ini. Sebelum saya lanjutin buat nyuap lagi, kita kembali ke Jakarta. Oke, saya ingat-ingat memang sepertinya kalau kita butuh rekomendasi santapan menu kambing dan sapi, ini Arga Dumadi rajanya yang bisa memberikan rekomendasi. Terima Beberapa kasih kali ya. Karena selalu menu kambing gitu ya. Dan istimewa semuanya. Terima kasih Arga Dumadi. Ini rekomendasi menunya dari Yogyakarta. Nah, sekarang kita bergeser ke Surabaya. Mungkin Farah Manhila punya rekomendasi menu berbuka puasa yang tidak diketahui oleh Tiara yang aslinya Surabaya. Silakan Farah.
Iya, Ken Ana, Tiara dan juga pemirsa, selamat malam dan juga selamat berbuka puasa. Di wilayah Surabaya juga sudah buka puasa. Saya akan ajak Anda untuk melihat kuliner yang ada di depan saya ini. Ini adalah salah satu beberapa menu pemirsa yang memang menjadi rekomendasi dan juga menjadi favorit masyarakat ketika datang ke Depot Burudi. Jadi Depot Burudi adalah salah satu depot yang sangat legendaris pemirsa di kota Surabaya. Jadi banyak yang datang hanya untuk mencicipi makanan khasnya. Yang paling utama sebenarnya pemirsa, nah ini adalah nasi udang empal. Jadi ini benar-benar ciri khas dari Depot Burudi pemirsa. Sudah ada sejak tahun 1990-an. Ini isinya ada udang kecil-kecil atau udang hurang begitu ya. Kemudian ada empalnya juga, kemudian ada bali, telur bali, kemudian ada crispy udangnya, kemudian ada tumis buncis dan juga wortel, ditambah dengan timun pemirsa supaya lebih segar. Nah, ini yang biasa dibeli oleh masyarakat juga. Tapi kita lihat ke menu lainnya dulu. Ini juga ada di depan saya pemirsa. Ini adalah yang hangat-hangat. Wah, kalau buka puasa dengan makanan berkuah ini nikmat sekali. Ini adalah sop buntut pemirsa. Buntutnya sebesar ini. Dan ini empuk sekali pemirsa. Dan kalau dilihat dari kuahnya memang dia tidak terlalu berminyak begitu ya. Tidak terlalu berlemak. Saya tidak sabar untuk mencicipinya. Dan di depan saya ini juga sudah ada menu lainnya yang jadi favorit. Ini adalah iga penyet pemirsa. Iga yang digoreng kemudian diberikan sambal ulek begitu ya, dengan bawang, kemudian ada terasi. Yang berbeda di sini pemirsa, Anda bisa melihat sini ada potongan bawang, beberapa bawang yang utuh begitu ya, digoreng dan dimasukkan ke dalam sini. Saya rasa ini akan menjadi penyedap begitu ya dalam makanan ini. Ada juga sayur-sayuran kukus ya, begitu ada kacang panjang dan juga kubis yang dikukus setengah matang. Nah, ini kuliner khas Surabaya, Jawa Timur pemirsa, rujak cingur. Anda bisa lihat bumbu kacangnya ini pekat sekali. Ini petis ditambah dengan pisang kluwek begitu ya, masih muda, terus diulek bersama dengan kacang dan juga cabai. Nikmat sekali deh pemirsa. Nah, isiannya seperti ini pemirsa, yang pasti harus ada cingurnya. Cingur ini berarti lidah sapi ya. Kalau tadi Arga belum ada lidahnya, kali ini saya akan ajak Anda untuk makan yang ada lidahnya pemirsa. Nah, kemudian ada sayur kangkung, ada beberapa sayuran lain, ada lontong, kemudian ada pencit, ada nanas, selayaknya rujak begitu ya. Tapi yang spesial memang bumbu khasnya, bumbu petisnya yang memang sudah sangat pekat ini pemirsa. Kalau cemilannya di sini biasanya favorit adalah tahu pong dan juga pisang madu, yang memang dia sebelum digoreng ini sudah diberikan madu pemirsa supaya manisnya manis alami begitu ya. Dan kita langsung akan coba mencicipi makanan yang ada di sini pemirsa. Nah, ini saya penasaran sekali yang udangnya ini pemirsa. Kalau kata karyawannya di sini sih makannya harus pakai sambal khasnya juga. Ini sambal bawang tanpa terasi pemirsa. Langsung dimasukkan ke dalam nasinya. Nah, ini udangnya sih juara meskipun kecil-kecil nih. Wah, ini crispy sekali dan rasanya enak sekali pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba sedikit dulu ya. Meskipun udangnya kecil-kecil, masih terasa udangnya, tapi yang paling nikmat adalah crispy-nya loh pemirsa. Padahal ini sudah disajikan dari tadi, tapi masih terasa nikmat ditambah dengan sambal bawangnya. Enak banget. Kita coba yang seger-seger pemirsa. Sop buntutnya. Jangan lupa Mami dikasih dengan jeruk nipisnya ya. Nah, ini kita coba gigit langsung aja ya. Sop buntutnya Ken Ana dan juga Tiara. Apakah memang selembut itu? Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali pemirsa. Rasanya tidak terlalu dia kalau informasi dari karyawannya memang ini direndam langsung dan direbus cukup lama 1 jam sehingga rasa dagingnya begitu sangat keluar. Dan saya mau coba menu-menu lainnya. Saya mau habiskan menu di sini bareng teman-teman yang ada di sini pemirsa. Saya kembalikan Ken Ana dan juga Tiara.
Baik, Farah Panhila melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Arga Dumadi di Yogyakarta. Kali ini saya nggak merasa gagal, Ken. Jadi orang Surabaya, karena tadi makanan-makanan yang direkomendasikan oleh Farah ini memang terbaik di Surabaya. Jadi sudah pernah coba ya? Sudah pernah coba semuanya. Besok kita tunggu Tiara yang langsung meliput menu berbuka puasa ini. Nah, tapi pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan informasi dari kecelakaan bus yang terjadi di Jalan Tol Pekanbaru Dumai Riau yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 penumpang luka berat. Sesaat lagi informasinya. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kecelakaan maut terjadi di jalur alternatif mudik selatan Garut, Jawa Barat. 1 orang dinyatakan tewas dan 1 orang mengalami luka berat. Video amatir warga memperlihatkan korban kecelakaan di tikungan Cikopo jalur alternatif mudik, tepatnya di Jalan Raya Pasir Jengkol, Desa Sukahaji, Kecamatan Sukawening, Garut, Jawa Barat. 2 remaja pengemudi motor mengalami kecelakaan hingga mengakibatkan 1 orang meninggal dan 1 lainnya luka berat hingga dilarikan ke Rumah Sakit Wanaraja, Garut, Jawa Barat untuk mendapatkan pelayanan medis lebih baik. Mobil pemudik asal Jakarta tertabrak kereta api di Sukoharjo, Jawa Tengah. 4 orang tewas dalam insiden tersebut. Mobil pemudik dari Jakarta ini ringsek setelah tertabrak kereta api Batara Kresna jurusan Solo Wodogiri pada Rabu pagi. 4 orang tewas di lokasi kejadian. 3 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit daerah untuk menjalani perawatan. Mobil pengangkut pemudik asal Jakarta tersebut sempat terseret kereta hingga rusak parah. Polres Sukoharjo memeriksa sejumlah saksi untuk mengumpulkan keterangan atas peristiwa tersebut. Kecelakaan bus di Jalan Tol Pekanbaru Dumai Riau mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 penumpang luka berat. Kecelakaan yang terjadi di kilometer 09 Tol Pekanbaru Dumai ini melibatkan truk tronton dan sebuah bus penumpang. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Dumai menuju Pekanbaru. Di lokasi kejadian, bus yang melaju di belakangnya diduga menabrak truk tersebut karena pengemudi bus mengantuk dan kurang fokus. 1 orang penumpang bus tewas di tempat dan 2 penumpang lain mengalami luka berat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh Kendaraan pemudik mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat Rabu pagi pada arus mudik Lebaran 2025. Diperkirakan volume kendaraan para pemudik ini akan terus meningkat seiring banyaknya warga yang melakukan perjalanan mudik mulai hari ini. Rabu pagi, kendaraan pemudik mulai memadati ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Jabodetabek menuju wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi bernomor polisi Jakarta dan sekitarnya. Selain mobil pribadi, banyak bus antar kota antar provinsi yang mengangkut pemudik melintas di jalur tol. Kondisi ini terpantau di ruas kilometer 55 wilayah Klari, Karawang, Jawa Barat, pemirsa. Dan belum terlihat adanya antrian atau kepadatan di sejumlah titik yang biasanya rawan kemacetan. Laju kendaraan jelang rest area kilometer 57 pun masih terlihat normal. Ya, kita akan perbarui seperti apa kemudian ini pantauan dari arus mudik Lebaran tahun ini bersama rekan-rekan kami yang ada di sejumlah titik. Yang pertama ada Putri Sofia di gerbang tol Kalikangkung dan juga nanti akan menyampaikan laporan bagaimana kemudian ini situasi di jalur arteri selatan Gentong oleh Alvin Saputra. Kita akan ke Putri Sofia di gerbang tol Kalikangkung terlebih dahulu. Selamat malam Putri. Seperti apa kondisi di sana? Apakah sudah ada kepadatan yang terjadi?
Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa TV One. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, justru hari ini di H-6 Lebaran, arus mudik Lebaran tahun 2025 ada terjadi peningkatan di ruas tol Trans Jawa yang exit di gerbang tol Kalikangkung tempat kami melaporkan saat ini. Hari ini memang ada peningkatan. Kalau biasanya hari kemarin setiap 1 jam kendaraan yang exit di gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta menuju ke Semarang ini ada di kisaran 1.000 kendaraan. Untuk hari ini justru ada peningkatan hampir 1 kali lipat. Kalau biasanya dari 900 hingga 1.000 kendaraan, untuk hari ini kami pantau sejak siang hingga malam hari ini sudah ada 2.300 lebih kendaraan memang yang sudah melintas ataupun exit di gerbang tol Kalikangkung. Ini artinya banyak pemudik yang memilih untuk dari Jakarta menuju ke Semarang ini memilih untuk mudik pada hari ini. Karena kalau kita lihat memang dari pantauan kami seluruh gate yang dibuka di gerbang tol Kalikangkung ini memang sudah mulai diramaikan oleh para pemudik yang kalau kami pantau memang ini berplat daerah wilayah DKI Jakarta dan juga wilayah Jawa Barat. Dan memang tadi pun kondisi ramai yang ada di gerbang tol Kalikangkung ini dibenarkan oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah. Ini Kombes Pol Sony Irawan juga menyebut bahwa untuk kondisi gerbang tol Kalikangkung untuk hari ini dinyatakan dalam skala ramai, namun masih terkendali, memang tidak ada penumpukan ataupun kemacetan baik di gate maupun di ruas tol Trans Jawa. Dan memang untuk rekayasa lalu lintas sendiri ini masih belum diberlakukan, namun memang masih akan terus dipantau dan juga dipertimbangkan dari arus wilayah di tol Jakarta via Cikampek Utama. Apabila memang traffic yang ada di tol Jakarta Cikampek ini mencapai 4.000 hingga 8.000 kendaraan setiap jamnya, maka rekayasa one way lokal akan dilakukan di ruas tol gerbang tol Kalikangkung, yang mana memang prediksinya 50% kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek menuju ke Semarang melewati gerbang tol Kalikangkung ini akan melintas sebanyak 50%. Jadi artinya kalau di Jakarta Cikampek ini ada 8.000 kendaraan, maka akan ada 4.000 kendaraan setiap jamnya yang melintas di gerbang tol Kalikangkung. Yang mana memang pemirsa, apabila Anda memutuskan untuk bermudik di tol Trans Jawa yang nantinya akan exit di gerbang tol Kalikangkung ini, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah titik kelelahan yang memang kerap terjadi di kilometer 379. Maka dari itu memang diimbau untuk selalu mengecek kembali, mengkondisikan kembali apakah fisik dan juga kondisi kendaraan Anda dalam kondisi yang prima. Untuk sementara demikian pantauan kami dari gerbang tol Kalikangkung. Kami kembalikan ke studio. Baik, sudah terjadi peningkatan di gerbang tol Kalikangkung. Bagaimana situasinya di jalur arteri selatan Gentong malam hari ini? Alvin, silakan informasinya. Ya baik Tiara dan juga pemirsa, memang memasuki H-5 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang saat ini sudah banyak masyarakat ataupun pemudik yang sudah menuju ke kampung halaman masing-masing untuk nantinya berkumpul pada saat Hari Raya Idul Fitri 2025, di mana saat ini pemirsa untuk salah satu titik yang sering terjadi kemacetan setiap tahunnya yaitu di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, di tempat saya mengabarkan saat ini. Namun untuk terpantau untuk hingga malam hari ini untuk lalu lintas sendiri di Gentong masih belum terlalu padat dan juga masih belum ada penumpukan kendaraan yang terjadi di Lingkar Gentong Jawa Barat ini. Memang untuk jalur Lingkar Gentong sendiri nantinya akan diprediksi akan ramai ataupun padat oleh para pemudik mulai pada tanggal 27 dan 29 Maret 2025 atau H-4 ataupun H-2 menjerang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Memang untuk lalu lintas dari kemarin dan juga pada malam hari ini, kendaraan yang melintas di jalur Gentong ini memang kendaraan berplat lokal dan juga plat dari luar daerah juga sudah melewati Lingkar Gentong ini. Namun untuk saat ini untuk kendaraan sendiri sudah ada kelonjakan dari hari biasanya yang melintas di jalur Gentong ini. Memang untuk namun menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, kendaraan besar dan juga truk juga masih terpantau ramai melintas di jalur Gentong ini. Memang untuk jumlah kendaraan sendiri dari per hari ini untuk dari arah Bandung menuju Tasikmalaya itu berjumlah hampir 18.000 kendaraan yang sudah melewati dan kendaraan didominasi oleh kendaraan kecil dan juga sepeda motor. Nah, sementara untuk jumlah kendaraan dari Jakarta menuju Tasikmalaya itu sekitar 20.000 kendaraan yang saat ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Dan memang untuk saat ini
nantinya Polres dari Tasikmalaya Kota juga akan bersiap siaga untuk nantinya membantu para pemudik yang melintasi jalur gentong ini. Demikian, kembalikan ke studio. Baik, sudah ada lonjakan sekalipun masih terpantau lancar ya di jalur arteri selatan Gentong. Terima kasih Alvin Saputra melaporkan langsung dari jalur arteri Gentong. Kemudian sebelumnya tadi ada Putri Sofia dari gerbang tol Kalikangkung. Terima kasih teman-teman. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik. Dipersembahkan oleh didukung oleh Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda. Ya pemirsa, tadi malam kita sudah saksikan bersama pasukan Garuda berhasil membungkam Bahrain dengan skor 1-0. Ini tentunya kembali membuka peluang Indonesia untuk bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan membahas, mengupas apa kira-kira kunci kemenangan Timnas Indonesia tadi malam bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bung Fenat Huta Barat. Bung Fe, apa kabar? Malam, Mbak Ken, kabar baik. Kabar baik, Kabar apalagi baik setelah dong. melihat pertandingan Iya semalam dong. ya. Betul sekali. Oke, dan juga bergabung bersama kita ada Bung Peri Sandria. Bung Peri, sehat? Alhamdulillah Mbak Ken, sehat juga. Alhamdulillah, sehat juga Puasa dong. nih, puasa ya? Iya dong, Harus. udah buka puasa. Semalam melihat Iya. bagaimana Timnas Indonesia juga menang. Jadi makin Jadi happy. nyenyak tidur. Nyenyak tidur. Dan juga bergabung bersama kita lewat sambungan Zoom ada Coach Aji Santoso. Selamat malam Coach Aji. Selamat malam Mbak Ken, selamat Ya. malam Pipi. Selamat Mbak malam, Ferry Coach Satria. Aji. Apa kabar? Selamat malam, Udah lama Lur. nggak ketemu. Sehat Lur, sehat Lur. Reuni ya malam hari ini ya. Ini momen yang membahagiakan untuk semuanya. Wah, Karena reuni, ya gimana Coach Aji? Mereka berdua itu sahabat-sahabat saya tuh. Bahkan Pipi pernah menjadi pemain saya itu dulu. Wah, luar biasa. Ini pemain idola juga idola saya ini, Mbak. Ini semua legend pernah di satu lapangan bareng ya. Iya. Ini kebanggaan nih, saya dengan Kebanggaan. senior-senior yang luar biasa. Luar Iya, biasa. iya. Nah, tapi tentunya menjadi kebanggaan kita semua, Bung Fe, Bung Peri juga, dan juga Coach Aji. Malam tadi kita melihat bagaimana timnas kita berhasil membungkam Bahrain dengan skor 1-0. Kalau Bung Fe melihat kunci kemenangan dari timnas Indonesia apa sih semalam? Iya, saya pikir di sini dengan adanya perubahan ya, perubahan formasi, taktikal juga, strategi yang dimainkan juga, saya pikir ini menjadi satu kunci di mana pemilihan pemainnya juga sangat tepat ya. Kenapa saya bilang sangat tepat? Kita lihat bagaimana penampilan semua pemain di babak pertama. Walaupun babak kedua kita juga mendapat pressure yang sangat luar biasa ya, tapi kita bisa menangkan pertandingan di mana kita lihat di lapangan tengah full kita menguasai babak pertama, di mana Joe Pelupesi penampilan pertamanya sangat luar biasa, menjaga kedalaman pertahanan juga, bermain box to box, dan 3 pemain sejajar di belakang, 3 center back kita itu luar biasa. Ya, di mana Ijes, ada Rido dan juga ada Justin Hapner yang benar-benar meluap emosinya. Dan saya pikir semalam itu luar biasa. Semalam luar biasa ya. Itukah juga Bung Peri? Ya lambat laut kalau saya lihat kemarin semalam main chemistry pemain ini lambat laun sudah mulai ketemu ya. Begitu juga yang tadinya juga Joy Pelupesi dengan tidak pernah bermain dengan Tom Haye. Ini chemistry-nya sudah sedikit ketemu ya. Di sini juga Tom Haye sebagai penyuplai kepada pemain depan, dan sini tugas Pelupesi tukang jagal, kita bilang tukang jagal ya. Setiap lawan masuk ke pertahanan tengah pasti dia harus mematikan. Nah, di sini tugas Tom Haye lebih banyak gitu ya untuk ngoper-ngoper ke pemain ke depan. Contoh kemarin satu peluang langsung jadi gol ke Ferdinand ya, Ferdinand langsung diselesaikan oleh Ole itu. Dan kerjasama juga di belakang. Saya sudah beberapa kali bicara untuk di belakang ini 3 pemain ini sudah chemistry-nya sudah benar-benar memang udah klop banget ya. Ada Rizky Ridho, ada Jay, ada tukang dobraknya Hapner nih. Ini setiap jalur pemain penyerang lawan sudah dikunci 3 pemain ini. Jadi nggak bisa berkutik apa kayak semalam. Oke, baik. Nah, kita juga pengen tahu nih point of view dari pelatih Coach Aji kalau melihat pertandingan semalam yang menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia seperti apa sih? Sepertinya pola dari STY juga digunakan, dimaksimalkan semalam. Ya, yang pertama tentunya kita ucapkan selamat buat timnas kita, bisa tidur nyenyak, bisa sahur juga enak tuh bagi Rizky Ridho yang lagi berpuasa. Yang jelas kemenangan kemarin ada beberapa kunci. Yang pertama dengan perubahan formasi ya, yang biasanya Patrick ketika main di Australia menggunakan formasi 4-3-3, semalam menggunakan 3-4-2-1. Dan semua bisa dijalankan dengan baik oleh pemain-pemain. Kita lihat
yang menjadi starter Rizky Ridho sangat luar biasa, duel-duel selalu menang, intercept juga sangat bagus, pemain tengah juga cukup bagus, dan pemain depan juga cukup tajam, terutama striker yang cetak gol itu. Hanya sayang seharusnya Indonesia semalam seharusnya menang 3-0. Kalau peluang yang didapat sama si Marcelino dan satu lagi itu seharusnya itu 99% harusnya jadi gol itu. Itu kalau kena Bang Ferry Sandria, Bang Ferry selesai itu kemarin dari malam itu. Oke, baik Coach Aji. Iya. Oke. Karena saya tahu kualitas beliau saya tahu gitu. Oke, baik Coach Aji, menarik ini. Bung Fe, tapi Bung Fe ini juga sebagai mantan pemain tengah nih, melihat bagaimana peran Pelupesi semalam seperti apa nih? Ya ini yang nggak kita lihat ya ketika bermain di Australia, di mana kita lihat di sana Nathan bermain tapi juga memaksa seorang Tom Haye juga harus ikut bertahan, karena dengan cara kita bermain 4-3-3 ini memaksa juga setiap pemain gelandang itu kuat untuk bertahan. Nah di sini ya kemarin perbedaannya adalah Joe Pelupesi ini luar biasa penampilannya, dia menjaga kedalaman pertahanan di sektor tengah dan akhirnya Tom Haye bisa mendapatkan kesempatan untuk berkreasi. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat matang kepada Marcelino yang sepertinya udah memang paham ya. Marcelino tuh lari aja, bola udah datang ke dia. Dan akhirnya kita lihat bagaimana sentuhan pertama Marcelino kepada Ole berhasil mencetak gol. Tapi ya kita melihat walaupun memang kita menang, tapi tentunya pasti akan ada catatan yang harus memang diambil. Kita tidak sempurna juga bermainnya, tapi masih ada kelemahan-kelemahan menurut saya dari segi transisi juga yang agak sedikit lambat dan juga mungkin koordinasi di pertahanan juga mungkin harus diperbaiki lagi karena banyak sekali peluang-peluang langsung yang mengarah ke jantung pertahanan. Untung ada seorang Rizky Ridho yang menurut saya dia reading the game yang sangat bagus. Man of the match. Man of the match, dia bisa memotong-motong bola-bola umpan dan hampir juga kan gol yang dia dia clearance itu dengan kepala. Dan pokoknya saya pikir 3 pemain bertahan kemarin tampil sangat luar biasa. Tampil sangat luar biasa. Itu dari sisi pemain tengah. Nah kalau dari striker nih, pemain penyerang nih, kalau kata Coach Aji itu tadi kalau udah di Bung Ferry harusnya gol nih. Nah ini gimana melihat peran para pemain penyerang di sana? Ya saya rasa satu kemarin ya yang saya sukai dengan striker kita Ole. Ini dia pintar menempatkan posisi dia di mana sebagai striker. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan seorang striker. Ya gitu. Di sini juga kemarin saya lihat beberapa peluang, setidaknya betul kata Coach Aji bilang, ada 3 peluang 95% harus jadi gol. Ya, begitu kita dapat counter attack, serangan balik, bola dari Kevin Dix kalau nggak salah ya, dia crossing ke Ferdinand. Sebenarnya Ferdinand itu bisa mengontrol bola itu lebih sabar. Itu bola akan pasti terjadi gol. Tapi karena tidak tenang, dia jadi gol, tidak jadi gol. Yang kedua itu harus terjadi gol, kalau bisa gol ketiga itu dibuat oleh Eliano kerjasama dengan Kambuaya. Ini tumben nih Kambuaya nih, saya lihat meskipun beberapa menit dia main, dia menunjukkan kualitas dia dibandingkan Ramadan Sananta. Ini striker kita harus bisa bermain seperti Ole gitu. Dan didukung dengan Orat Mangun kemarin juga memang kerja kurang maksimal ya karena kondisi mungkin ya. Dan di sini juga suatu catatan juga untuk timnas kita kemarin saya lihat kondisi mereka sudah mulai agak menurun. Ya mungkin karena untuk masa istirahat mereka kurang. Oke. Ini karena kita punya formasi lengkap. Ini pemain tengah ada, striker ada, back juga ada. Coach Aji, iya makanya. Ini ada wingback. Melihat perannya Verdong dan Kevin Dix, bagaimana nih Coach Aji? Iya, kemarin itu kan menggunakan formasi 3-4-2-1 ya, yang dimana bek kanan, bek kiri ini lebih berperan sebagai sayap. Makanya Marcelino sama Orat Mangun itu agak masuk ke dalam. Ini yang membuat lawan agak kerepotan. Terbukti ketika bola di samping selalu kosong gitu. Jadi kemarin itu pemain-pemain kita lihat bola masuk itu karena di bek kiri pertahanan kita melawan itu terjadi kosong, di mana bolanya sama Tom Haye melakukan diagonal long pass. Marcelino dapat bola, kontrol sekali, memberikan pas ke striker dan finishingnya sangat sempurna. Jadi memang kemarin pemain-pemain lawan itu terpancing dengan Verdong yang bek kiri bek kanan kita gitu. Sehingga Marcelino sama Orat Mangun ini lebih banyak free. Terbukti itu di dalam pertandingan kemarin gitu. Saya memberi catatan mungkin Bung Ferry, Bung Pipi dan Mbak Ken, saya memberi poin yang maksimal buat Ricky Kambuaya. Saya sebelum pertandingan, saya di salah satu TV pun saya sudah menyampaikan bahwa kualitas Ricky Kambuaya itu tidak kalah dengan pemain yang ada. Terbukti ketika Ricky Kambuaya diberi kesempatan, perannya sangat optimal sekali.
sangat pintar, dia memberi umpan dengan efek kaki luar, kaki kanan. Itu kalau nggak pemain memiliki skill tinggi nggak bisa. Efek jahil. Ya, bagaimana dia running, ya bagaimana dia running di belakang pertahanan lawan, terus kontrol sekali memberikan umpan, itu luar biasa. Ini pemain cerdas sebenarnya ini. Saya tahu persis karena saya pernah bersama-sama dia waktu di Persebaya dulu gitu. Dia tahu kualitasnya ini. Yang jelas tidak kalah dengan pemain-pemain yang lain. Oke, nah Coach, kalau diminta untuk memberikan nilai atas peran Verdong dan juga Kevin Dix yang memainkan peran Coach Aji juga nih dulu waktu sebagai pemain, gimana nih Coach? Ya, mereka tadi malam cukup bagus ya, meskipun babak kedua ada pergantian pemain, pemain kita baik itu diganti, tapi mulai dari awal mereka cukup bagus. Semua pemain rata-rata lumayan, nah mainnya sudah apa yang disampaikan oleh Bung Peri tadi, chemistry-nya sudah nampak. Nah sekarang nanti pertandingan berikutnya kan ada waktu lama ini, itu harus dimatangkan lagi kerjasama supaya kemarin saya lihat sentuhan 1-2 masih agak sedikit cepat kehilangan bola, seharusnya lebih kuat lagi. Seperti itu Mbak Ken. Oke, Coach Aji, kalau untuk Kevin Dix gimana? Semalam minta diganti nih Coach. Kenapa? Fisiknya gimana nih Coach? Untuk Kevin Dix. Ya, kemudian... saya pikir kemarin memang mulai dari awal tuh temponya sangat tinggi sekali ya. Saya pikir normal lah kalau mereka sudah maksimal, terus ada sedikit kelelahan di babak kedua, terus kita banyak tekanan, normal karena karena posisi kita leading sedangkan Bahrain tertinggal, itu taktik yang normal. Bahrain berani menekan keluar gitu. Seperti itu Mbak Ken. Oke, baik. Bung Fe, kembali kita akan membahas lah ya, melihat dari apa yang sudah keberhasilan yang sudah digunakan atau sudah bisa diraih oleh Timnas Indonesia. Nah, melihat peluang ke depan seperti apa nih Bung Fe? Masih ada Cina dan juga Jepang yang akan dihadapi ya oleh Timnas Indonesia. Ya, saya pikir asa itu masih tetap ada ya. Kita memang, kalau saya sih secara realistis, saya juga nggak pernah berpikir bahwa kita bisa langsung direct lolos ke Piala Dunia. Karena saya juga melihat bagaimana kekuatan dari Australia yang juga langganan dari Piala Dunia, begitu juga Jepang, bahkan juga ada Arab Saudi sebenarnya. Nah, mungkin menurut saya realistis memang kalau untuk lolos di urutan 3 atau 4 ini sangat memungkinkan. Dengan catatan memang kita harus menangkan pertandingan melawan China nanti di kandang, dan juga paling tidak bisa menahan seri, ataupun kalau misalnya pun bisa menang melawan Jepang sendiri, saya pikir kita bisa lolos untuk ke round 4 nanti, dan itu sangat realistis menurut saya. Oke, dan polanya yang harus digunakan seperti apa Bung Fe? Ya, untuk menghadapi setiap lawan itu pasti berbeda ya. Pasti pelatih punya tim analisa juga, mereka juga bisa menganalisa dulu pertandingan lawan yang akan dihadapi, bagaimana mereka bertanding di setiap pertandingannya, pasti akan ada evaluasi, dan counter strategi pasti akan dilakukan di sana. Nah, kalau saya melihat kemarin kunci dari permainan kita juga, bagaimana seorang Pelupesi itu bisa mematikan Al Aswad, pemain nomor punggung 10 dari Bahrain, itu luar biasa playmakernya. Ada 2 lagi di sana, ada Mahrun, terus ya kalau nggak salah Marhun, sama ada Ali kalau nggak salah ya, Ali Madan, itu luar biasa nomor 7 sama nomor 8-nya. Tapi bagaimana kinerja dari para pemain yang terdekat dengan pemain ini selalu bisa bermain dengan bagus, terutama Justin ya. Justin Hubner sliding tackle yang luar biasa, tingkat emosional mungkin harus ditahan juga sekali-sekali ya. Tapi kemarin harusnya kartu kuning. Iya, kartu itu ya, karena dua kaki. Betul, 2 kaki. Dan bahkan bukan sebenarnya juga pada saat dia mengganggu Lutfala itu juga bisa kena kartu sebenarnya ya. Cuman masih diberikan kesempatan lagi peringatan, akhirnya nggak dapat kartu. Dan kita rugi ya, sebenarnya ada 2 pemain kita yang kena kartu. Ada kiper dan juga ada Marcelino. Mereka nggak bisa main nanti lawan China. Tentunya juga pelatih harus mencari pengganti yang sepadan dan juga sesuai dengan strateginya nanti. Oke, nah Bung Peri mungkin menambahkan sebagai penyerang ya dulu striker, melihat para pemain back kita gimana nih kira-kira kalau sebagai penyerang bisa melewati back kita nggak Bung Peri? Ya, kalau sebagai striker ya kita harus berusaha bisa melewatin. Ya, sekuat apapun pemain pertahanan itu harus kita juga menggunakan akal kita, bagaimana caranya kan gitu. Kita kembali ke depan, bagaimana timnas ini kita melaju ke depan. Ya, saya rasa dengan kemenangan kemarin kita 1-0 lawan Bahrain, mudah-mudahan juga nanti lawan Cina kita bisa menang pertandingan. Realistis kita bicara lawan Jepang nanti setidaknya kita bisa curi 1 poin. Karena apa? Kemarin saya lihat waktu lawan Jepang Arab Saudi, itu yang diturunkan oleh tim Jepang itu lapis 2. Jadi dia bermain teruk. Seandainya kalau kemarin Arab Saudi bisa kalah, kita bisa di urutan ketiga. Nah, untuk lolos ke babak berikutnya, ya mudah-mudahan kita bertahan di tempat keempat ya. Iya, paling tidak. Kita harus, ya realistis kita harus bisa ambil poin 7 lah.
Oke, baik. Optimis, realistis itu yang harus juga digunakan tetap harus optimis ya. kita. Tetap harus optimis lah ya. Meskipun ke depan nanti lawan kita bukan lebih ringan gitu ya. Oke, nah kita juga pengen tahu dari Coach Aji kira-kira pola strategi semacam apa yang harus digunakan Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia memperbesar peluangnya untuk bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, melawan Cina dan juga Jepang nih Coach. Tapi ditahan dulu ya Coach Aji, dijawabnya nanti usai jeda, kami kembali untuk Anda pemirsa. Ngosek ya. Baik, kita kembali akan membahas pemirsa bagaimana peluang timnas Indonesia ke depan tentunya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Aji, kira-kira pola strategi taktik seperti apa yang perlu digunakan oleh Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia ini untuk bisa berburu tiket menuju kualifikasi Piala Dunia 2026? Mbak Ken, sebelum bicara taktik ke depan, saya ingin menyampaikan, tolong Bung PV kalau salah dikoreksi. Pertandingan melawan Cina itu adalah pertandingan penentuan. Betul. Kita bisa lolos nggak? Kalau kita menang, sepertinya kita sudah pasti nomor 4. Kenapa? Betul. Karena sekarang kita memiliki poin 9, iya. Sedangkan saingan kita Bahrain nilai 6. Kalau Bahrain dua-duanya menang, lawan Arab Saudi dan Cina menang, nilainya 12. Tapi kalau kita menang dengan Cina, nilai kita juga 12. Tapi kita mungkin kalah selisih gol tapi menang head to head gitu. Ya. Jadi menurut saya jadi pertandingan melawan Cina itu penentuan kita lolos atau tidak. Kalau kita sudah melawan Cina, lawan Jepang biarpun kita kalah nggak ada masalah. Sepertinya seperti itu. Karena kita sekarang kan berada di nomor 4 dan nilainya 9 gitu loh, Mbak. Oke, Coach Aji. Terus kalau kita berbicara taktik strategi apa yang dimainkan ketika melawan Cina nanti, ini saya lihat kualitas tim antara Bahrain dan Cina itu tidak jauh berbeda. Bahkan menurut saya kualitasnya Bahrain sedikit di atas dari Cina. Untuk itu mungkin kalau menurut saya sih seharusnya formasi tetap menggunakan formasi itu. Karena apa? Karena formasi dari pertama kita melawan Australia terus kita melawan Bahrain itu perubahannya sangat signifikan. Pemain-pemain juga lebih leluasa gitu. Apalagi kita juga main di kandang, tentunya butuh kemenangan gitu. Jadi menurut saya formasi ini tetap dipertahankan, hanya saja lebih dipertajam ketika pemain kita menyerang, pegang bolanya jangan terlalu hilang. Dan ini kan kita masih ada waktu banyak nanti. Mainnya kan masih bulan Juni. Artinya punya waktu persiapan yang lebih matang. Saya sangat yakin kalau persiapannya lebih lama lagi, tim ini akan lebih solid. Dan menurut saya pertandingan melawan Cina sangat terbuka peluang besar untuk bisa memenangkan pertandingan dan kita mengunci di nomor 4. Seperti itu Mbak Gen. Coach Aji, meskipun Bahrain kemudian di atas Cina, tapi di pertandingan pertama kita kalah melawan Cina. Apa yang perlu dievaluasi Coach Aji? Iya, tentunya saya masih ingat nonton itu waktu itu di televisi antara Cina dengan tim kita. Itu kembali lagi kesalahannya juga pemain belakang. Dan maka dari itu koordinasi pertahanan harus diperbaiki. Kemarin ada peningkatan saya lihat ketika melawan Australia Mbak Ken, itu gol pertama sampai gol keempat itu semua kesalahan pemain bertahan. Hampir semua, baik taktikal secara individu maupun unit, terutama di gol kedua, di mana gol kedua itu tercipta karena salah satu center back kita hanya ball watching, hanya melihat bola, ketika ada orang lari di belakang dia nggak tahu karena dia hanya fokus ke bola. Yang kedua, jarak antara stopper dengan bek kanan terlalu jauh, sehingga ketika ada striker lari di belakang stopper kita, bek kanannya terlalu jauh, sehingga lawan langsung 1 lawan 1. Tapi di pertandingan kemarin ada perubahan komposisi yang mana lebih solid pertahanannya. Menurut saya melawan Cina menggunakan formasi yang sama, tetapi kalau untuk komposisi pemain tentunya dilihat siapa yang fit, siapa yang siap. Seperti itu Mbak Gen. Oke, berarti lebih cocok menggunakan 3 back ya Coach Aji untuk formasinya? Kalau kita lihat perbandingan dari Australia dengan Bahrain lawan Bahrain kemarin, 3 back lebih cocok. Dan selama ini kan juga tim kita banyak menggunakan 3 back, 3 center back Mbak. Oke, baik. Bung Fei, kalau melihat formasinya akan menggunakan 3 back, berarti ini nampaknya juga masih mewarisi pola yang dibawa oleh STY, Bung Fei? Ya saya pikir memang itu ya menjadi kekuatan kita saat ini yang terlihat ya. Karena memang setiap pemain juga sudah beberapa kali memainkan pola seperti ini. Tapi kan benar kayak begini Mbak Ken, 3
4-2-1 ini kan kadang-kadang kan bukan yang pakemnya seperti itu aja ya. Artinya itu kan fleksibel dalam lapangan selalu ada perubahan. Dimana pada saat perubahan bertahan kita lihat bagaimana itu wingback itu masuk menjadi 5 pemain bertahan sejajar dan 4 di tengah dan meninggalkan 1 striker. Jadi saya pikir ini menjadi satu hal mungkin yang kerap dilakukan para pemain dan kalau memang ini bisa dijalankan dengan baik, ya bukan tidak mungkin kita bisa memenangkan pertandingan melawan China karena ya tadi dikatakan oleh Coach Aji, China juga tidak terlalu spesial dibandingkan Bahrain ya. Dan kekalahan kita pun pada saat main di China itu memang betul. Berapa kali kesalahan individu dari pemain bahkan unit permainan defense dan bola itu bola-bola counter yang banyak akhirnya berhadapan langsung dengan menjaga gawang. Dan ini mungkin yang harus dicegah dan itu terlihat kemarin di mana 3 pemain center back itu bermain sangat rapat, sangat luar biasa dan mereka menjalani tugas semuanya sama-sama baiknya dan bisa kita clean sheet. Oke. Dan menarik juga untuk dibahas Bung Fe mengenai pergantian pemain juga mungkin. Iya, betul. Ya, kalau menurut saya pergantian pemain sangat tepat ya Bang ya. Kita lihat memang kita pada babak kedua itu kita begitu banyak di press, ditekan karena kita tahu Bahrain ketinggalan. Dia harus keluar untuk mencari poin kemenangan ya. Dan akhirnya apa? Kita under pressure. Dan di situ kita lihat bagaimana mungkin ada komunikasi antara Pastor dan juga Kluivert. Akhirnya menarik Tom Haye yang memang udah kelihatan agak sedikit kendor. Pemain ini pemain luar biasa. The Professor. Cuman memang kita lihat staminanya nggak mungkin bisa bermain 2 kali 45. Jadi akhirnya kita lihat perubahan Jenner dimasukin dan akhirnya tetap memperkuat sektor tengah di mana akhirnya ada perubahan lagi Kamboya masuk juga Eliano. Ini membuat variasi yang sangat baik ya menurut saya. Sehingga akhirnya Eliano dapat umpan yang sangat matang dari Kamboya. Tapi ya itu namanya sepak bola. Siapapun bisa gagal dalam masalah peluang kecuali Ferry Sandria. Kecuali Ferry Sandria. Ini menarik ini. Karena Bung Ferry kita juga ingin menyoroti mengenai sosok Ole Roman ini. Temuan emas untuk Indonesia nampaknya ini Bung Ferry. Dan bagaimana kira-kira nanti Ole ini bisa dimaksimalkan termasuk tandemnya ketika menghadapi Cina dan juga Jepang? Saya rasa seorang Ole ini memang benar-benar punya kualitas ya. Saya pernah bicara ini pemain cocok ya saya bilang. Karena apa? Dia punya postur tubuh juga agak kekar, tinggi. Ya sudah juga pinter penempatan posisi dia sebagai striker harus bagaimana dan juga untuk urusan cetak gol gampang. Buktinya kemarin dia itu sangat sangat tenang dia mencetak gol. Mungkin kalau saya striker yang hanya biasa-biasa kemarin mungkin nggak akan jadi masuk gitu. Abang harus ngomongnya begini Bang, sambil begini Bang. Sambil begini. Jadi kodenya itu kita meskipun kalah harus tegak. Tapi saya rasa ya kita tidak harus meremehkan untuk besok tim Cina ya. Meskipun dia setiap pertandingan kalah, tapi kita juga pernah kalah lawan dia. Ya, kekalahan kita lawan dia itu salah satu penyebab kurang koordinasinya lini pertahanan. Waktu kita lawan Cina itu terlalu banyak menyerang, tapi kita tidak melihat di posisi pertahanan kita. Terjadi gol di posisi itu hampir kejadian waktu lawan Australia juga kemarin ya. Kesalahan 3 pemain belakang, 1 striker, gol. Itu kejadian di waktu kita lawan Cina juga. Ini juga harus diperhatikan oleh pelatih Patrick Kluivert. Ya saya rasa ini mungkin waktu kita banyak untuk bisa memperbaiki kesalahan yang ada dan untuk memperkuat juga salah satu di sektor yang BP bilang jadi di sektor tengah terus perkuat. Nah kemarin kalau kita bicara pergantian pemain saya rasa itu waktu yang tepat ya. Pada saat Kevin Dix juga udah mulai kram-kram ya. Tom Haye juga udah mulai lelah mungkin karena usia juga ya. Di sini ada pergantian, masuknya Kamboya, masuknya Eliano. Ini jadi variasi penyerangan atau bertahan sangat bagus sekali. Dan di sektor kemarin saya lihat di sektor pertahanan kita juga agak sedikit bagus ya, agak sedikit disiplin. Terutama dengan Rizky Ridho. Terutama dengan Rizky Ridho. Ini menarik juga Coach Aji, kita juga ingin tahu kira-kira penilaian dan pandangan Coach Aji. Artinya Coach dengan permainan yang kita lihat dari Timnas Indonesia terakhir dari Bahrain dan juga Australia. Apakah kemudian gaya bertahan untuk menyerang ini lebih cocok digunakan ke Timnas Indonesia dibandingkan total football Coach? Ya saya pikir untuk melawan Cina nanti tetap kita harus berani keluar menyerang karena kita tetap membutuhkan kemenangan. Tetapi jangan lupa ketika kita menyerang tapi juga tetap disiplin posisi sebagai pemain belakang untuk koordinasi pertahanan. Karena kemarin Bahrain juga banyak melakukan counter attack. Untung aja pemain-pemain kita sangat sigap ya. Mereka bisa melakukan counter attack dari corner kick, defense corner kick ketika mereka mendapatkan bola langsung keluar untuk melakukan penyerangan. Tetapi antisipasi pemain-pemain belakang kita sangat bagus, terutama 3 center back kita sangat luar biasa, hampir tidak ada celah gitu loh. Jadi menurut saya itu tadi, kalau pertandingan melawan Cina harus tetap menggunakan formasi yang sama, tinggal komposisi pemain aja tentunya melihat siapa yang lebih siap
Nah, tinggal dimatangkan lagi penguasaan bola lebih kuat lagi, lebih banyak melakukan one to touch kombinasi di attacking third, itu sangat penting karena kombinasi 1-2 di attacking third itu sangat tidak ada obatnya gitu. Ini yang harus benar-benar dimatangkan oleh Patrick Kluivert melawan Cina nanti. Oke. Nggak ada obatnya, apotik tutup. Apotik tutup pokoknya. Udah Baik. nggak ada apotik. Baik. Nggak ada apotik. Oke, waktunya masih panjang. Tentu kita harapkan persiapannya matang untuk timnas Indonesia nanti menghadapi Cina dan juga Jepang untuk bisa berburu tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Vena, terima kasih Bung Peri, terima kasih Coach Aji. Ini legend semua malam hari ini sudah berkumpul. Sama-sama. Di Apa Kabar Satu Indonesia lagi Malam. Mbak, buat Coach Aji, ngosek aja di ngosek. Oke, baik. Seru ini tentu untuk terus membahasnya. Udah tua, Bang Ferry. Oke, kita nanti akan pertemukan lagi tentunya di momen-momen membahagiakan dari Timnas Indonesia berikutnya. Terima kasih sekali lagi para narasumber yang sudah bergabung malam hari di Apa Kabar Indonesia Malam. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, bagi Anda yang akan mudik menggunakan kendaraan pribadi, jangan lupa untuk mengisi e-tol Anda agar tidak menjadi penyebab kemacetan. Ya, seperti yang terjadi di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah, pemirsa, Rabu pagi tadi, di mana kendaraan pemudik yang didominasi mobil pribadi, travel, dan bus akap tampak mengular setelah simpang susun hingga gerbang tol Pejagan. Hal ini dikarenakan banyak kendaraan pemudik yang kehabisan e-tol, baik mobil travel maupun kendaraan pribadi. Para pengemudi bahkan harus antri di gardu pembayaran untuk mengisi uang saldo. Sejumlah pengemudi menyebut sudah mencoba melakukan top up di rest area, namun mesin elektronik data capture atau EDC di sejumlah minimarket offline. Sehingga terpaksa mengisi di gerbang tol meski harus terjebak antrian. Antrian juga disebabkan ketidaktahuan sejumlah pengemudi yang keluar tol menggunakan kartu e-tol selain yang digunakan di gerbang masuk. Akibatnya, saat menggunakan kartu e-tol berbeda, sensor di gardu tol menjadi error. Kembali ke kampung halaman dengan menggunakan sepeda motor masih menjadi pilihan banyak pemudik. Seperti pemudik yang akan menyeberang ke Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan, pemirsa, yang tercatat hingga 13.000 kendaraan. Sementara pemudik sepeda motor juga mulai memadati jalur lintas Pantura di Cirebon. Hingga Rabu siang atau H-5 Lebaran, jumlah pemudik yang menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, tercatat sebanyak 13.628 orang. Jumlah ini melonjak signifikan jika dibandingkan hari kemarin. Adapun untuk kendaraan yang telah diangkut, yakni 8.628 unit kendaraan roda 2 dan 2.861 unit truk. Para pemudik memilih berangkat pada saat siang hari untuk menghindari aksi kriminal saat perjalanan kembali ke kampung halaman. Mereka rela panas-panasan di jalan asal bisa bertemu keluarga dengan keadaan selamat. Ya, cari yang amannya aja siang. Kalau malam kan kemungkinan lebih rawan ya karena mau lebaran kan. Kalau kita menghindari begal-begal itu kalau mau lebaran gini kan biasanya lebih pada butuh uang kan, jadi lebih parah gitu. Lebih serem ya? Lebih serem. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat juga mulai terpantau ramai dilintasi ribuan pemudik sepeda motor. Sesekali, pemudik yang berasal dari Jakarta menuju Jawa Tengah tersendat di persimpangan lampu merah Pleret. Meski relatif ramai dan kecepatan juga sedang, pemudik yang menggunakan sepeda motor tetap harus berhati-hati saat melintas jalan ini. Pasalnya, di ruas jalur Cirebon hingga perbatasan Brebes, Jawa Tengah, masih banyak kendaraan besar seperti truk dan kontainer yang melintas di jalur Pantura.
Dan untuk mengamankan arus lalu lintas pada mudik tahun ini, Polresta Cirebon telah menyiapkan sejumlah posko operasi ketupat setiap 1 km di sejumlah titik. Dari kota Cilegon, Banten dan Cirebon, Jawa Barat, Siti Ma'rufah, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Demi arus mudik nyaman, pemerintah keluarkan aturan pembatasan angkutan. Truk besar dilarang melintas di tol dan jalan arteri selama 16 hari. Pengusaha dan sopir truk ramai-ramai menuntut larangan dicabut. Aturan yang dibuat pemerintah jangan sampai mengorbankan industri yang bisa berdampak pada perekonomian Indonesia. Kami hadir di sini hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kami menentang peraturan ini. Jeritan sopir truk yang memprotes aturan pembatasan menjadi nada sumbang di tengah sukacita mudik Lebaran tahun ini. Para pengusaha dan sopir truk menuntut larangan operasional angkutan barang selama 16 hari dicabut. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan terlalu lama sehingga berdampak pada anjloknya pendapatan. Aturan juga berpotensi menimbulkan efek domino, tak hanya bagi pengusaha dan sopir truk, tapi juga menggerus rezeki pekerja bongkar muat hingga sektor pelabuhan. Kebijakan itu sungguh-sungguh telah mengkebiri hak-hak kami sebagai rakyat Indonesia. Kami juga butuh makan, kami juga butuh menyekolahkan anak kami. Pembatasan kendaraan angkutan barang tertuang dalam surat keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Bina Marga tentang pengaturan arus lalu lintas jalan serta penyeberangan. Dalam aturan disebutkan, kategori pembatasan angkutan barang meliputi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, dengan kereta tempelan, kereta gandengan, dan yang digunakan untuk mengangkut hasil galian. Waktu pembatasan operasional truk besar diberlakukan selama 16 hari, mulai 24 Maret hingga 8 April 2025. Adapun untuk kendaraan pengangkut BBM, hewan ternak, dan bahan pokok tetap dapat beroperasi dengan surat muatan yang sah. Menteri Perhubungan menegaskan, tidak ada larangan bagi angkutan barang, melainkan hanya pembatasan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan selama arus mudik dan balik Lebaran. Kami berharap dari para pengusaha truk juga bisa bukan memaklumi, tapi memang inilah kondisinya di mana pada saat Lebaran jumlah pemudik cukup banyak, sehingga kita perlu mengatur secara baik agar para pemudik dapat melakukan perjalanan secara aman dan nyaman, serta yang paling penting selamat. Kalangan pengusaha truk sebenarnya tidak menolak sepenuhnya kebijakan pembatasan angkutan saat Lebaran. Tapi, menurut mereka, idealnya durasi pembatasan maksimal 10 hari. Selain itu, pembatasan juga diterapkan di jalan tol maupun non-tol, sehingga tidak ada alternatif bagi pengusaha dan sopir truk untuk tetap bekerja. Selama ini, kita di jalan arteri tidak dilarang. Kebijakan ini sekarang kan dilarang baik di jalan nasional maupun di jalan arteri selama 16 hari. Tentunya ini membuat kerugian yang besar sekali, Mas. Totalnya 2 triliun lebih, gitu ya. Itu adalah kerugian langsung. Tak bisa dipungkiri, keberadaan truk besar di jalan raya saat arus mudik Lebaran memang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. Hanya saja, tepatkah
Pembatasan truk besar diberlakukan selama 16 hari. Kita ingin tegas untuk menertibkan odol. Truk-truk odol, overdimension, overload ini juga seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi, tapi juga para owner bertanggung jawab. Jangan sampai truk-truknya berlebihan kapasitas, terutama di jalan-jalan yang padat penduduk dan padat pengemudi, itu bisa menyebabkan kecelakaan di jalan. Polisi punya diskresi. Kenapa mesti peraturan dibikin kenceng duluan? Mereka bisa punya hak untuk mengatur seketika, ketika harus padatan lalu lintas, ketika mudik, begitu sudah padat, mereka bisa melakukan banyak hal, gitu. Jadi peraturan ini jangan main-main, akan kami kawal ini sehingga bagaimana nanti pelabuhan itu akan membludak sehingga terjadi stagnasi. Waduh, lebih hancur negara kita ini. Niat pemerintah untuk menghadirkan pengalaman mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat patut diapresiasi. Namun, jangan sampai kebijakan yang diterapkan terkesan gegabah dan tanpa perhitungan karena tidak ada ruang diskusi dengan pihak-pihak yang terdampak. Pemirsa, angin kencang menerjang permukiman warga di Klaten, Jawa Tengah. Kejadian tersebut mengakibatkan belasan rumah milik warga mengalami kerusakan. Hujan deras disertai angin kencang ini terjadi di Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Angin kencang menerjang permukiman dan sempat membuat panik warga. Data dari BPBD setempat, dampak angin kencang menyebabkan sekitar 15 rumah rusak parah. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap rumah karena dihempas angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah gudang alat dekorasi pernikahan di Jalan Cipto Mangun Kusumo Ciledug, Kota Tangerang, Banten hangus terbakar. Dalam peristiwa kebakaran sempat terdengar beberapa kali ledakan karena gudang tersebut juga dijadikan tempat penyimpanan untuk alat catering. Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi dan tiupan angin kencang sehingga membuat api dengan cepat berkobar membakar seluruh benda yang mudah terbakar di dalam gudang. Belum diketahui secara pasti sumber api pertama kali muncul yang menghanguskan isi di dalam gudang dekorasi. Diduga kuat kebakaran gudang dekorasi pernikahan tersebut akibat korsleting arus listrik yang ada di dalam gudang sehingga memicu percikan api. Pemadam kebakaran Kota Tangerang menerjunkan 7 armada dan 40 personil untuk memadamkan kobaran api. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Komandan, demikian Pos Pinang melaporkan. Ratusan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito berunjuk rasa memprotes karena hanya menerima tunjangan hari raya sebesar 30%. Unjuk rasa memprotes penyunatan tunjangan hari raya atau THR digelar ratusan tenaga medis RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta pada Selasa siang. Aksi diikuti para dokter, perawat hingga tenaga kesehatan lain. Mereka memprotes Direksi RSUP Sarjito yang hanya memberikan THR sebesar 30%. Padahal tahun lalu THR dibayarkan penuh 100%.
Pengunjuk rasa sempat melakukan aksi walkout saat audiensi dengan jajaran direksi rumah sakit karena tak ada titik temu. Para tenaga kesehatan menuntut pimpinan rumah sakit membayarkan penuh THR seperti tahun-tahun sebelumnya. Direktur Utama RSUP Sarjito, Eniarti, berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut apabila keuangan rumah sakit membaik. Kurang dari atau sama dengan 45%. Nah ini yang pendapatannya 2, sekian T. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam, sampai jumpa.